namanya Syifa, aku adalah penyintas gangguan bipolar dan dulu aku sakit Stevens-Johnson syndrome dan umur aku 22 tahun. Itu aku ngerasanya tuh sebenarnya baru nyadar tuh 2 tahun belakangan ini, oh ternyata dulu gue pernah ini ya. Pas cerita ke psikolog, ternyata kata psikolog itu bisa jadi hal-hal yang bisa men-trigger aku ke bipolar gitu. Jadi maksudnya aku cerita seperti ini tidak tiba-tiba kena bipolar gitu. Setelah itu SMP, SMA berlalu, tapi ketika SMA aku ngerasa, lagi-lagi aku ngerasa semua orang kayak benci sama aku deh. Tapi ada waktu itu ada sahabat aku yang nahan aku kayak, buktinya gue nggak sebel sama lo, gue sayang sama lo gitu. Nah ketika kuliah, kita kan beradaptasi dengan lingkungan baru, terus aku keluar dari SMA juga, terus selesai lulus dari SMA, terus berteman sama orang-orang baru, tapi belum pernah punya, dulu tuh belum punya bestie lah ibaratnya, belum punya sahabat yang benar-benar sahabat untuk cerita apa yang aku alami. Terus lagi-lagi fase aku dimana ngerasa semua orang benci sama aku tuh ada lagi waktu itu. Waktu itu aku duduk di kelas, setibanya padahal teman aku tuh ngomongnya tuh baik sama aku, ngobrol sama aku, bercanda sama aku, cuman aku tiba-tiba tuh ngerasa kayaknya mereka benci aku deh. Jadi aku punya mengeneralisir semuanya tuh nggak suka sama aku. Akhirnya aku kabur, nggak kabur sih, selesai kelas aku langsung pergi ke kosan. Di kosan aku mengisolasi diri selama 3 hari. Mengisolasi diri selama 3 hari yang aku rasain apa? Aku ngerasa tadi semua orang benci aku ngerasa kayaknya hidup ini harus diudahin, kayaknya aku harus bunuh diri. Mungkin kelihatannya sepele banget ya, kenapa kok mikirnya bunuh diri? Tapi enggak, itu beneran rasanya tuh seperti itu. Rasanya tuh ada di dalam ruangan gelap, terus aku ada di pojokan dan aku bingung harus gimana. Gitu. Dan yang aku lakuin tuh cuma bisa nangis waktu itu, nangis dan tidurnya tuh lebih dari 12 jam, bahkan bisa dibilang tidur terus. Itu kan itu gejala depresi banget ya kalau kita lihat. Terus akhirnya aku cari di Google how to kill myself without hurt myself. Gimana caranya bunuh diri tanpa menyakiti diri aku sendiri. Aku cari di Google, aku langsung ada awareness, oh nggak bisa nih kayak gini terus. Gue gak mau kesehatan fisik gue doang yang sehat, gue pengen kesehatan mental gue juga sehat gitu. Akhirnya aku langsung cari psikolog di Bandung, karena waktu itu aku kuliahnya di Unpad, deketnya Bandung. Aku cari psikolog di Bandung, akhirnya aku ke psikolog, dari psikolog dirujuk ke psikiater, didiagnosis bipolar. Sebenarnya it takes a long time untuk menerima kalau aku tuh punya bipolar gitu. Dan aku lebih percaya sama proses yang ada. Aku sebenarnya nih, sebelum syuting ini, tadi malam aku sebenarnya sekarang lagi di fase depresi. Tadi malam aku nangis kenceng banget dan aku pengen self harm waktu itu. Waktu tadi malam. Cuman aku berpikir kayak, oke, self controlnya harus dikuatin gitu. Oke, nggak apa-apa, sedih. Aku berusaha nerima apa yang aku rasain. Dan aku kalau pengen nangis aja. Akhirnya aku nangis. Dan jadi aku punya kebiasaan baru sekarang, yaitu adalah nge-gym. Jadi aku nyari coping mechanism yang baik untuk aku. Oh ya udah deh, kalau kayak gitu sabar aja ya Vini, besok nge-gym kok, tenang aja. Atau lusa nge-gym kok, nanti bakal jadi happier gitu. Jadi sebenarnya dari pertanyaan yang A tadi itu jawabannya adalah percaya sama proses. Enggak, misalnya kita dikasih bipolar, misalnya kita didiagnosis bipolar, terus besoknya kita harus nerima. Enggak kayak gitu cara mainnya. Cara mainnya kamu harus percaya sama proses dan menerima semua yang ada. Tapi itu butuh tadi proses yang ada. Trust the process. Munculnya itu kenapa? Jadi sebenarnya 2 bulan lalu sebelum sakit, Februari berarti, itu aku dapat pengobatan baru untuk bipolar aku gitu. Jadi aku dikasih obat namanya Mustabilizer Lamictal. Aku dikasih obat itu, terus setelah itu aku biasa aja tuh sama obat itu, ngerasa oke, fine aja, bahkan cocok sama obat itu. Tapi karena COVID, Februari aku dapat COVID, ternyata dia itu seperti komplikasi gitu loh, seperti merusak imun aku, merusak
sistem tubuh aku, jadinya aku alergi sama obat bipolarnya tadi gitu. Dan memang si Lamictal ini khas banget bisa membuat Stephen Johnson syndrome kata dokter-dokter. Aku dapet gejala Stephen Johnson syndrome, gatel-gatel, ruam-ruam, bibir aku jadi doer gitu bahasanya. Sebenarnya awal mulanya tuh aku biasa aja, kayak oh mungkin aku sakit biasa, itu nggak apa-apa kok, aku berusaha untuk menerima itu semua. Tapi ketika muka aku udah berubah, fisik aku udah berubah, karena kan fisiknya bener-bener muka tuh berubah banget ya, bisa dibilang mungkin bisa dibilang hancur ya, karena banyak orang yang bilang oh beda banget mukanya dan lain-lain. Perasaannya tuh aku capek sih sebenarnya. Jujur aja, ada kepikiran untuk kayak, apakah should I kill myself? Hikmah paling besar, jadi basicnya aku tuh seneng banget kalau misalnya ngelihat orang terasa terbantu sama aku. Aku baru tahu hikmahnya sebenarnya ketika udah sembuh akhir-akhir ini. Udah sembuhnya udah lama, cuman akhir-akhir ini aku baru mendapatkan hikmahnya. Ternyata ada orang yang DM aku, dia gejala Stephen Johnson syndrome-nya lebih parah dibanding aku. Terus dia bilang, Kak makasih banyak udah sharing tentang Stephen Johnson syndrome yang ada. Aku juga bipolar, aku juga sakit SJS. Secara nggak langsung kakak nyemangatin aku untuk bertahan hidup walaupun aku capek banget. Jadi aku ngerasa, oh ternyata aku berguna ya, ternyata aku bisa membantu orang secara nggak langsung lewat video yang aku buat di TikTok dan lain-lain. Minder sih sebenarnya, minder banget kan ngeliat orang-orang kulitnya mulus banget, gak ada bekas-bekas ini kan kayak sapi ya sebenarnya. Nggak boleh gitu ya. Ya serius kayak ini tuh sedih banget gitu, ada bekas-bekas di sini. Tapi ya aku berusaha untuk nerima diri aku apa adanya. Soalnya siapa lagi mau nerima aku kalau bukan diri aku sendiri. Kayak aku sejelek itu ya, aku seburuk itu ya. Sampai soalnya ada berita, ini kita spill dikit, nggak boleh ya. Tapi intinya sampai ada berita nulis wanita seperti zombie, bla 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 bla. Itu aku. Dan aku sedih sih. Aku mikir kayak aku sejelek itu kah? Gitu. Tapi ya udah kata abah ibu aku, tenang aja, ini bakal balik lagi kok. Gitu. Ternyata alhamdulillah beneran balik lagi sekarang. Ceritanya ke siapa? Ceritanya ke abah aku sama ibu. Kalau ibu kan ada di sebelah aku, jadi aku nggak perlu cerita. Beliau udah tahu aku gimana. Cuman waktu itu abahku kena COVID juga, karena beliau ngurusin aku ketika aku SJS pertama-tama awal-awal. Beliau kena COVID karena aku. Terus aku cerita ke beliau kayak ke abah aku manggilnya ayah tuh abah. Aku bilang, bah aku capek banget, aku sakit terus gitu. Kenapa aku dikasih kayak ginian ya? Aku capek banget loh. Tenang, gak apa-apa, dapat sakit seperti ini. Kamu dikasih hal ini, aku manggil Ade sebenarnya. Ade dikasih Stephen Johnson syndrome, dikasih bipolar itu karena yang di atas tahu kalau Ade tuh kuat gitu. Pokoknya Abah bangga sama Ade, Abah selalu banggain Ade di mana-mana gitu. Dibilang kayak gitu, aku jadi ngerasa oh, aku harus kuat, aku harus jadi wanita kuat dan tegar gitu. Aku bersyukur banget kayak mereka tuh bener-bener ada di samping aku ketika aku lagi sedih, apalagi ketika lagi sakit Stephen Johnson syndrome. Pertama, aku mau bilang pastinya makasih, tapi makasih itu sebenarnya nggak cukup. Makasih kalian selalu ada di mana di saat orang-orang tuh untuk tidak menerima aku. Tapi kalian menerima aku, pastinya karena aku juga anaknya sih. Tapi maksudnya pasti orang kalau ngelihat aku give up banget lah untuk merawatnya dan lain-lain. Tapi aku berterima kasih karena, aku bingung mau ngomong gimana karena kayak susah gitu loh untuk mendescribe-nya gitu. Untuk mendescribe apa perasaan aku kepada mereka. Mereka tuh bener-bener dari awal ini aku cerita dikit. Dari awal aku punya bipolar, awalnya mereka tuh gak nerima aku. Denial, dibilang aku malu lah punya hal ini gitu. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini mereka udah nerima aku. Bahkan mereka kalau aku harus minum obat, mereka
selalu nyuguhin aku obat gitu, ayo diminum obatnya biar stabil. Dan ketika lagi sakit SJS, mereka juga menerima aku gitu apa adanya. Jadi aku mau bilang terima kasih banyak, semoga selalu sehat dan kita bisa masuk surga bareng-bareng, karena aku pengen bareng-bareng terus sama kalian gitu.